Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Kusiri, perwakilan dari kelompok Tulip Mania untuk menyampaikan kultum kuliah 17 menit pada malam yang penuh barokah ini dengan tema Ujian adalah bukti sayang Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pergi ke taman memetik melati. Harumnya semerbak sampai ke hati. Jika hidup penuh ujian silih berganti, itu tanda Allah masih peduli. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini tidak ada satupun manusia yang tidak diuji. Setiap kita memiliki ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan kehilangan, ekonomi, rumah tangga, kesehatan, bahkan kesepian. Terkadang ujian itu datang bertubi-tubi hingga kita merasa lelah dan ingin menyerah. Betul apa betul jemaah? Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita kuat, kita mampu. Hanya saja terkadang hati kita sedang lemah. Insya Allah jamaah Majelis Ta'lim Iwamit on Air selalu semangat nggih. Semangat enggak jamaah? Insya Allah semangat nggih. Insya Allah Bu, Semangat, Masya Allah. semangat. Kan semangat. Nggih, Masya Allah, Alhamdulillah. Jamaah sekalian, perlu kita sadari ujian bukan tanda Allah membenci kita. Justru ujian bisa menjadi tanda cinta Allah kepada hambanya. Percaya enggak? Percaya nggih? Ya, Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ketika kita diuji, jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah. Jangan berkata, kenapa aku ya Allah? Tapi cobalah berkata, apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku? Tapi insya Allah jamaah semua selalu husnuzon sama Allah, berprasangka baik nggih, berprasangka baik selalu sama Allah. Intinya lillahi ta'ala. Jamaah yang berbahagia, seringkali saat kita bahagia kita lupa kepada Allah. Tapi saat kita sedih, kita justru kembali kepadanya.
Kira-kira jemaah majelis taklim saat sedih, saat senang pasti selalu ingat sama Allah nggih. Insyaallah semuanya selalu ingat sama Allah dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan itu bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena hati yang dekat dengan Allah. Tenang karena hati kita selalu dekat dengan Allah, karena majelis taklim Imamiyat On Air selalu ngaji setiap hari, insya Allah selalu istiqomah, jadi pasti merasa tenang, tentram hidupnya. Nggih. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam menghadapi ujian ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu sabar, perbanyak doa, perbaiki diri, husnuzon kepada Allah. Sabar yaitu bukan berarti diam tanpa usaha, tapi tetap bertahan dan tidak menyerah walaupun pelan, tapi pasti. Kedua, perbanyak doa. Jangan pernah lelah meminta kepada Allah, karena Allah mendengar setiap doa kita, bahkan yang tidak terucap. Contohnya dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya. Itu tidak terucap, tapi dalam hati. Insya Allah, Allah mendengar doa kita. Yang ketiga, perbaiki diri. Bisa jadi ujian adalah cara Allah mengingatkan kita agar kembali kepadanya. Keempat, husnuzon kepada Allah. Yakinlah rencana Allah selalu lebih baik dari rencana kita. Contohnya yang ingin cuti, tapi dia berencananya sekarang, tapi nantilah setelah ini. Kan Allah dia yang punya rencana, tapi Allah yang mempunyai kehendak. Nanti pengennya sekarang cutinya, malah diundurnya nanti setelah milad iwamid, kan nggak tahu. Jadi kita harus husnuzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Intinya yakin bahwa rencana Allah itu selalu baik dan yang paling baik. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, jangan sampai ujian membuat kita jauh dari Allah. Jangan sampai kesedihan membuat kita meninggalkan sholat. Karena sejatinya tempat kembali kita hanya kepada Allah. Tidak apa-apa kita pernah jatuh, tidak apa-apa kita pernah menangis. Tapi jangan sampai kita menyerah. Bangkitlah walaupun pelan, kuatlah walaupun sedang lemah. Karena Allah melihat usaha kita, bukan hanya hasilnya. Hidup ini sebentar, sedihnya sebentar saja, bahagia juga sebentar. Kalau mati, lama enggak ya? Masya Allah, tabarakallah. Sekian saja. Mari kita tutup kultum malam hari ini. Bukan hanya membawa ilmu, tapi membawa hati yang lebih dekat kepada Allah. Jika hari ini kita sedang diuji, semoga Allah kuatkan hati kita. Jika hari ini kita sedang lelah, semoga Allah peluk kita dengan ketenangan. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hajna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau mampu menjadikan kesedihan menjadi kemudahan.
Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi hamba yang kuat dalam menghadapi ujian dan selalu dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Pergi ke pasar membeli kurma. Tak lupa membeli buah delima. Cakep. Jika hati sedang terluka, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia tak pernah meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Kebenaran itu milik Allah, kesalahan murni dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Saya akhiri. Wallahul mu'afiq illa ahfamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rafa'a sifatul kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadil ladzi Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asnaf wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa sallikina ala nahjihi fa nalukaran wa kuran ma'adu hadratul kiram, para ustaz, ustazah, pendiri, pembina Dewan Syuro, Iwamit on Air, kemudian Ketua Iwamit on Air serta jajaran pengurusnya, Ketua kelompok belajar juga beserta jajaran pengurusnya, teman-teman jamaah Iwamit on Air dimanapun berada, dan siapapun serta jenis kelamin apapun, laki-laki maupun perempuan yang bergabung pada malam hari ini. Perkenankan terlebih dahulu saya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak pada diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya untuk selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling utama, karena tanpa nikmat iman, tanpa nikmat Islam, maka seperti halnya hewan. Nikmat sehat, nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa berkumpul beserta teman-teman semuanya. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad salam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua tercatat tergolong, keluarga kita semua tercatat tergolong, teman-teman kita yang bergabung pada malam hari ini juga tercatat tergolong menjadi umat yang nanti akan mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat teman-teman semuanya. Kalau lagu dangdut itu ada tembang hidup penuh liku-liku. Nah, kalau diplesetkan kemarin dulu ada teman Iwamit yang kadang-kadang bersua hidup penuh laki-laki.
bukan hidup penuh dengan liku-liku. Tapi hidup penuh, kesimpulannya hidup adalah penuh liku-liku. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, atau ada tangis, ada tawa. Dan tentunya sebagai seorang yang dibekali dengan nikmat iman, Islam, hidup yang penuh liku-liku tersebut yang antara lain ada tawa, ada duka, ada tangis, ada bahagia, ada sengsara menurut kita. Tapi tawa terkadang membawa celaka, tangis membawa keindahan dalam kehidupan kita. Duka mungkin menurut kacamata secara umum itu merupakan musibah, tetapi pada dasarnya ada hikmah di balik duka. Banyak sekali contoh-contoh yang mana di situ ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kemudian ada kesempitan, pasti ada kelonggaran. Maka ulama menganjurkan kita untuk bisa mendalamkan, membaca surat yang bunyinya alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa idza. Dan kemudian juga menurut guru saya, seyogyanya kita seringkali melafadzkan surat yang berbunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaitahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Di mana dua surat tersebut mempunyai hikmah. Dikala kita sempit, maka diberikan kelonggaran. Dikala kita kesulitan, maka bersegeralah Allah memberikan pertolongan untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami. Kesulitan di situ kata umum. Jika dispesifikasikan ada kesulitan perekonomian, kesulitan berpikir, kesulitan beradaptasi, kesulitan dan berbagai macam kesulitan, termasuk kesulitan dikala kita misalnya sedang mempunyai satu keinginan, maka dianjurkan tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul, yaitu segera dan kemudian segera terwujud apa yang kita harapkan atau yang kita cita-citakan. Maka dari satu pembuka tadi ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ada duka, pasti ada suka, atau ada suka, ada duka. Jika di situ kita hanya mengandalkan logika, maka suka duka dianggap biasa, sempit longgar juga dianggap biasa. Artinya tidak disandarkan kepada ketentuan atau qada-qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita sering mendoa, karena memang kita dianjurkan ud'auni astajib lakum, atau berdoalah kamu, niscaya aku Allah akan mengabulkan doamu. Dan kemudian jika di situ Allah langsung memberikan apa yang kita minta atau mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita secara spontan misal, maka barangkali hati pikiran kita tidak terasah dengan suatu pengharapan, tidak menyandarkan roja pada Allah, tidak menyandarkan khauf juga pada Allah.
Terkadang kita hanya sekedar takut pada misalnya laupan, laupania, ama, akong misalnya, atau misalnya ai, susu dan seterusnya. Kita ketakutan-ketakutan yang yang hubungannya dengan keseharian. Tetapi pada dasarnya ketakutan-ketakutan bahwa kita nantinya tergelincir ke jurang yang di situ memisahkan antara naudzubillah antara Islam dan iman kita. Terkadang kita terlalu menggampangkan. Nah, dalam kesempatan ini tentunya kita berusaha untuk selalu ada khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Baik dalam keadaan longgar maupun sempit. Nah tentunya karena kita dibekali dengan iman, dibekali dengan Islam, hal tersebut kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka terkadang kita terkadang menyikapi dengan begitu kerdil, menyikapi dengan begitu picik apa yang misalnya Allah sedang ujikan kepada kita. Padahal kita tahu bersama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Allah tidak akan menguji seseorang hamba melebihi daripada kemampuan atau kapasitas yang diuji. Namun terkadang kita lupa dengan itu, terkadang kita picik atau kerdil dalam berpikir, sehingga di situ dianggap bahwa Allah itu tidak adil, Allah tidak sayang kepada kita. Dan pada dasarnya dengan ujian tersebut tentu kita terlatih dengan tadi yang saya katakan, khauf atau roja, atau sabar, dan kemudian kita berupaya untuk tawakal atau meletakkan bermuara dalam segala pekerjaan, dalam segala kerangka berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi tanda kutip karena kita dibekali iman dan Islam, maka segala sesuatu yang kita alami, liku-liku hidup yang kita lalui, tentu belajar dari pengalaman, dan apalagi di situ kita bergabung dalam suatu majelis yang mulia ini, tentu kita mampu berupaya selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekilas saya simak bahwa kita berupaya berbaik sangka kepada Allah. Jangan sekali-kali kita bersuhudon, tetapi kita mengembangkan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena apabila kita berbaik sangka kepada Allah, niscaya apa yang kita prasangkakan itu insya Allah akan menjadi kenyataan. Sebab Allah itu menuruti prasangka hambanya. Terkadang kita kan mesti mengandai, misalnya, mengandai. Seandainya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Terkadang apa yang kita andaikan itu suatu ketika akan kita alami. Baik maupun tidak baik. Artinya pengandaian itu misalnya sesuatu yang di situ mengandai baik. Itu pada dasarnya kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meditasi yang di situ terkadang di luar daripada metafisika, atau kita masuk pada alam metafisika maksud saya. Kita masuk pada alam di bawah sadar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya saya pulang dari sini mempunyai uang dan saya akan membangun rumah, kemudian saya akan beli sawah misal, atau kemudian saya akan mendaftar haji misal, atau saya akan mendaftar umroh dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan terkadang hal itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Tetapi apabila kita mengandai sesuatu yang tidak baik, sadar atau tidak sadar, itu pun bisa menjadi suatu kenyataan. Karena tadi saya katakan bahwa Allah itu mengikuti daripada prasangka hambanya.
Maka dengan demikian apabila kita sedang tertimpa musibah misal, maka anggaplah itu sebagai ujian untuk kita. Kasih sayang Allah yang telah tercurahkan kepada kita melalui sesuatu yang belum tentu kita suka, tetapi ada hikmah di balik apa yang sedang kita alami. Karena pada dasarnya, apabila seseorang hamba di situ misalnya tidak diuji, maka bagaimana kita, misal kita ukur sesama, bagaimana kita mengerti bahwa orang tersebut misalnya takwa, orang tersebut misalnya iman, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena seseorang dianggap pandai misalnya, karena memang teruji kepandaiannya. Seseorang dianggap jujur karena memang teruji kejujurannya. Seseorang dianggap khianat, dianggap bodoh, itu pun karena memang sudah pernah melakukan sebuah pengkhianatan atau suatu kebodohan. Seseorang dianggap cerdas misalnya karena memang teruji kecerdasannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hal tersebut menjadi tolak ukur kita sebagai seorang muslim. Kita apabila sedang diuji, karena beliau pun Rasulullah SAW menyampaikan, setiap manusia yang di situ misalnya punya keimanan, tebal tipisnya seseorang atau tebal tipisnya iman seseorang, itu pasti Allah akan menguji dari berbagai macam arah. Artinya di situ tidak setiap orang mempunyai ujian yang sama. Nah, hal tersebut merupakan satu bentuk kasih sayang Allah yang mana kasih sayang yang belum tentu kita suka. Dan dengan kita tidak suka misalnya, maka kita rajin sholat tahajud, memasrahkan segala sesuatunya pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mempunyai anak yang terkadang sulit dibilangin misal. Terkadang mempunyai anak yang banyak permintaan misal. Nah, ini kan akhirnya kita tidak hanya sekedar mengandalkan logika kita, tetapi kita melibatkan sesuatu yang kita lakukan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bahasa Jawa ya sambat. Akhirnya kita menyampaikan atau mengadukan pada Allah, ya Allah, misal semoga engkau berikan anakku kecerdasan, semoga engkau berikan anakku atau engkau takdirkan anakku menjadi anak yang seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya belum pernah diuji, itu tentu kita akan kadang tanpa sadar akan membanggakan diri kita sendiri dengan misalnya ucapan maupun perbuatan. Nah, bentuk daripada kasih sayang Allah itu terkadang ada sesuatu yang kita suka, misalnya kita diberikan kecerdasan, itu dimudahkan dalam menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian, terus kemudian juga kita apabila kita resapi, kita rasakan, maka kita bisa diterima oleh semua kalangan. Dan kemudian kita diberikan mati dalam keadaan husnul khotimah dan mengikuti daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala beserta Rasul. Hal ini apabila tidak kita kaji, tentunya kita tidak paham. Liku-liku hidup tersebut mungkin kita jalani secara standar. Liku-liku hidup itu hanya diukur dari logika kita, tapi tidak kita sandarkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat teman-teman semuanya, sebelum saya lupa, mumpung masih bulan Syawal, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga Allah menerima semua kebaikan-kebaikan dalam bulan puasa, dan kemudian kita disampaikan pada bulan puasa yang selanjutnya kita dibimbing untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Sebelum saya akhiri, marilah kita mendoa kepada Allah. Saya pimpin hadiah Fatihah untuk Yom On Air.
Semoga apa yang sedang dicita-citakan, maksud diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, jalannya lancar, aman, terkendali, membawa hikmah atau kebaikan, dan ada atsar atau bekas-bekas yang dilakukan oleh teman-teman di Ramadan Air. Semoga Allah meridainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selanjutnya hadiah Fatihah kita bersama. Kita dimudahkan dalam segala urusan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak cucu kita. Semoga ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang soleh, yang solihah. Amin. Tujuh dunia, tujuh akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidih rabbana lakal hamdu wa tasbih wa ala Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara jama'an muslimat al-mu'minat al-hayy wal amwat jamil arwahi jamil ahlin wa jamil alaikum wa jamil ana fi hadzal majlis naghfir lahum warhamhum wa'fu anhum rabbana kirahum lana ba'dahum wa ighfir lana wa lahum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana ya Tuhan ya Jabbar fatah ya Allah يرزق من يشاء والعزيز يا مولانا يجيب يا حاضر لا يغيب توصلنا إليك بالحبيب بحاجاتنا حاجاتكم يا قريب اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الخير إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد ولك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستعينك على فضل فينا ونسألك السلام كله رب هب لنا الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم maaf atas segala khilaf, saya turun, saya undur diri. Sami-sami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.